Oke, Sobat Survivor, dimanapun Anda berada, kali ini kita sedang ada di musola atau surau An-Nur ya. Jadi Sobat Survivor, kita berada di SP9, lokasi transmigrasi. Dan saat ini kita sudah bersama bisa dikatakan pengasuh dari musola ini Pak ya, yaitu Bapak Wahyudi ya. Bersama Pak Wahyudi kita boleh bertanya-tanya sedikit nih Pak. Sebelumnya Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik Pak, boleh sedikit dijelaskan Pak latar belakang berdirinya surau atau musola ini Pak? Pada awalnya Mas, ini pada awalnya kita itu kan banyak warganya. Sebelum kita punya masjid itu, waktu itu ada 6 kakak 6 keluarga selain dari keluarga saya sendiri yang banyak. Waktu itu ya kita awalnya hanya bisa mendirikan tuh belum bentuk musola, tapi kita masih dari rumah itu kita kasih orang Jawa bilang itu emperan gitu, tapi yang sebelah itu ke sini lebarnya itu 4 meter. Setelah itu terus ada saudara kita yang ada di Tanjung Selo dan yang di Tarakan itu akhirnya ya ngasih bantuan-bantuan, karena kita sendiri awalnya masih baru datang tren itu, karena ya keluarga kita tuh banyak, rata-rata anaknya banyak-banyak, sehingga ketika kita sholat di rumah atau waktu itu masjidnya belum ada, atau ketika kita itu nanti sholat berjamaah bareng-bareng di rumah itu sempit, itu akhirnya ya berusaha bisa mendirikan musola ini. Nah ini karena saat ini sebenarnya walaupun kita sudah punya masjid, tapi masih tetap digunakan bergantian untuk ya istilahnya itu kita jangan sampai memutus amal jarihnya jamaah-jamaah atau saudara yang beramal jarih di sini, sehingga di sini tetap selain untuk beribadah setiap harinya ya, karena keluarga saya sendiri banyak, itu dari jamaah kami itu ya 1 minggu 2 kali itu bergantian di masjid untuk pembinaan anak-anak itu. Untuk pembinaan anak-anak itu 1 minggu 2 kali 3 kali di masjid, 2 kali di musola sini. Ini intinya keperuntukannya ini selain untuk ibadah sehari-hari 5 waktu, sholat 5 waktu itu, yaitu untuk pembinaan generasi penerus, utamanya anak-anak itu tentang masalah ya budi pekerti, akhlak karimah, dan intinya mengaji lah, intinya seperti itu. Terus saya melihat kondisi musola ini ya cukup memprihatinkan Pak. Dari depan saya melihat tadi bahkan di emperan ini masih yang bolong-bolong gitu Pak ya. Boleh mungkin kita sekilas melihat di sini seperti ini. Dan juga di dalamnya belum ada karpetnya. Terus juga kayu-kayunya sudah mulai usang Pak ya. Apa yang menjadi harapan Bapak ke depan mungkin untuk musola ini? Apakah perlu ada renovasi sehingga bisa lebih nyaman buat setiap jamaahnya untuk menjalankan ibadah di sini? Ya, bagaimana Mas? Sebenarnya ya pertama, seandainya kami sendiri itu dari keluarga kami itu sebenarnya itu istilahnya itu sudah, ya kalau kita menunggu lebih itu mungkin sulit untuk untuk lebih, tapi seandainya itu sudah ada rezeki itu ya sebenarnya itu ingin untuk memperbaiki paling tidak sehingga kita melaksanakan ibadah itu bisa nyaman. Sedangkan sekarang saja saya itu sholat 5 waktu ini berada di sebelah selatan itu rasa was-was, karena apa, tiang-tiang yang itu sudah banyak yang gantung. Nah, seandainya umpama memang aja ada yang istilahnya membantu, umpamanya seperti itu, umpamanya itu ya yang jelas untuk memperbaiki sehingga dalam melaksanakan ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu bisa lebih nyaman, intinya seperti itu. Baik Pak Wahyudi, mungkin bisa disampaikan juga fasilitas seperti apa yang kira-kira perlu ditambahkan selain juga musolanya sendiri atau bangunan musolanya sendiri, fasilitas apa yang perlu ditambahkan supaya lebih representatif? Ya kalau untuk yang di dalamnya Mas, ya
seandainya itu mungkin ada karpet kah atau ada apa itu yang intinya untuk alas sholat itu mungkin akan lebih nyaman lagi. Mungkin termasuk penerangan itu, penerangannya, karena ini penerangannya ketika dulu ada bantuan dari pemerintah itu kita masukkan, termasuk belum masuk. Sehingga ini kita baru mengambil dari rumah, dibagi-bagi dari rumah itu ya. Ada 3 lampu, ada 4 lampu, yang 1 lampu untuk musola, yang 2 lampu, yang 3 lampu untuk di rumah. Sementara ini seperti itu. Jadi baik Pak, jadi ini seperti karpetnya, terus juga sajadahnya, Al-Qur'annya saya lihat sudah banyak yang mohon maaf usang sudah Pak ya, gitu Pak ya. Baik, semoga ini doa dari Bapak dan keluarga di tempat ini bisa dijabah, dan ada orang baik di luar sana yang juga bisa menonton video ini, tergerak hatinya juga untuk bisa menyisihkan sedikit rezekinya untuk pembangunan ini, sehingga bukan hanya keluarga Bapak atau juga mungkin ada yang pendatang yang pas lagi datang atau juga bisa singgah di sini untuk menjalankan ibadahnya, begitu Pak ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan ya niat baiknya jenengan, Allah memberikan jalan lancar, apa tuh yang mudah, lancar, barokah, sehingga bisa manfaat untuk semua umat ini seperti yang membutuhkan ini seperti itu. Amin, amin. Baik, terima kasih Pak Wahyudi sudah boleh ngobrol dan bisa jalan-jalan ke musola di mana Bapak secara reguler beribadah di sini 5 waktu, dan luar biasa tadi sudah saya lihat sendiri bagaimana mereka ketaatannya dalam menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Ini Sobat Survivor bisa dilihat bagaimana kondisi lokasi transmigrasi yang ada di sini di sore hari pukul 4:30 ya Pak ya? Ya, jam 5 Mas. Jam 5 ya. Jadi suasananya agak lebih tenang Pak ya. Biasanya kalau jam-jam segini apakah mereka masih di kebun atau gimana Pak? Ya seperti itu Mas. Ya sebagian mungkin masih ada yang di kebun, mungkin sebagian ya istilahnya ya santai-santai di sama keluarga, mungkin seperti itu. Iya. Baik Pak. Baik Pak Wahyu, terima kasih banyak Pak waktunya. Tetap sehat Pak. Dan membimbing anak-anaknya ada 12 Pak ya. 12 nah, tapi itu yang 3 ada di Jawa. Tapi tetap komunikasi lancar selalu, Pak. Selalu. Baik Pak Wahyudi, warga transmigrasi SP9 asal Pacitan Pak. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.